Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Hidayat. Saya dari kelas TIA NIM 2022-231082. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS pemrograman Python yang bertemakan data analis. Dan di sini sudah ada 15 soal yang diberikan oleh dosen. Jadi langsung saja saya akan jelaskan. Yang pertama, lakukan importing data dan inspection data. Importlah dataset dari GCR data retail CSV. Dan kemudian inspeksi dataset tersebut dengan mencetak 5 data teratas saja dan mencetak info dataset. Jadi bisa kita lihat seluruh import dataset GCR. Jadi ini kan data retail CSV-nya. Oke, sudah saya masukin data retail CSV. Selanjutnya, eh, kemudian inspeksilah dataset tersebut dengan mencetak 5 data teratas saja dan mencetak info datasetnya. Ini bisa kita lihat eh, 5 data teratas. Kodenya ada di sini, def by date, 5 print data 5 data teratas. Ini bisa kita lihat nomor 1 2 3 4 5. Ini data teratas nomor 5. Ya, selanjutnya print info datasetnya seperti yang di soal. Ini sudah saya print dan akan muncul output kayak gini. Lanjut ke soal nomor 2. Lakukan data cleansing 2 kolom first time section dan last time section yang menunjukkan nitrogennya transaksi tidak bertipe datetime. Maka ubahlah kedua kolom tersebut ke tipe data datetime. Kemudian cetaklah kembali 5 data teratas dari date frame df dan juga tipe data masing-masing kolomnya. Jadi kita lihat kolom first transaction dan last transaction aslinya bertipe integer. Jadi kita ubah ke datetime harus dibagi 1000 karena datanya dalam milidetik. Sedangkan defaultnya Pandas itu detik. Jadi ini kodenya dan outputnya. Setelah di data cleansing tadi. Dan 5 data teratas juga. 1, 2, 3, sampai 5. Tapi info dataset setelah cleansingnya gitu. Lanjut ke nomor 3. Tentukan churn customer untuk menunjukkan churn customer. Carilah transaksi paling terakhir. Kapan dilakukan? Klasifikasikanlah mana customer yang berstatus churn dan mana yang tidak. Setelah itu cetak 5 data teratas dan informasi dataset. Df churn, df last transaction, kita bisa lihat terus print jumlah churn dan tidaknya. Ini kodenya dan jumlah churn dan tidak. Kita bisa lihat nomor 1 sampai 5. First transaction sudah ada, last transaction sudah ada. Ini outputnya. Kita lanjut ke nomor 4. Menghapus kolom yang tidak diperlukan. Gunakan fungsi bawaan Python. Salah satunya untuk menghapus suatu objek. Contohnya kolom no dan row num. Kita pakai di sini. Menghapus kalau def drop no dan no itu nomor dan row num. Axis gini-gini. Print dataset setelah dihapus kolomnya. Jadi bisa lihat yang tadinya ada no nomor sama row numbernya jadi nggak ada, jadi lebih rapi. Oke, kita ini outputnya tadi. Kita lanjut ke nomor 5. Buat visualisasi customer acquisition by year. Setelah semua selesai, langkah berikutnya adalah membuat visualisasi data berupa trend of customer acquisition by year dengan menggunakan bar chart. Untuk itulah buatlah feature atau kolom tambahan yang merupakan tahun dari first transaction dan tahun dari last transaction. Masing-masingnya dengan nama year first transaction dan year last transaction sebelum melakukan visualisasi. Bisa kita lihat kodenya, kolom tahun transaksi, first year dan last year, grafik customer acquisition, terus saya pakai ini bar chartnya di saya gradient warnanya, terus saya tambahkan kode untuk ambilkan nilai data sebarnya. Bisa kita lihat angkanya naik dari 2013 sampai mencapai 2017 dan menurun sampai 2019. Selanjutnya nomor 6. Buatlah visualisasi data transaction by year. Visualisasikanlah tren jumlah transaksi per tahunnya dengan menggunakan bar chart. Contohnya ini. Saya memakai shortcut ini, df trans, df group by, year transaction, count transaction, dan ini plotting gradient warna saya perbagus dari yang sudah dicontoh, jadi lebih menarik lagi output. Lanjut nomor 7, buat visualisasi data average transaction amount by year dengan menggunakan Seaborn Point Plot. Visualisasikanlah tren dari tahun ke tahun rata-rata jumlah transaksi untuk tiap-tiap produknya. Untuk produk baju, jaket, sepatu, dan tas. Bisa lihat visualisasi tren rata-rata transaksi tiap produk per tahunnya. Agregasi data terlebih dahulu, produk, year of transaction, dan average transaction amount.
kita buat untuk apa tuh, buat untuk visualisasi penggambarannya menggunakan Seaborn Point Cloud. Ini visualisasinya kita bisa lihat baju di sepatu dimulai dari 2013, jaket dimulai dari 2014, dan sepatu tas dan baju dimulai dari 2017. Lanjut ke nomor 8. Buat visualisasi data proporsi churn customer untuk setiap produk. Dari sisi churn customer, khususnya untuk melihat seberapa besar proporsi churn customer untuk tiap-tiap produk dapat diketahui insight-nya melalui pie chart. Visualisasikan pie chart-nya untuk keempat produk yang dimaksudkan. Ya, bisa kita lihat, melakukan pivot data dulu, dapatkan proportion churn by produknya. Terus warna untuk churn-nya berlebih menarik. Terus kita membuat point plot pie chart-nya. Karena di soalnya suruh membuat visualisasinya dengan pie chart. Ini kodenya. Dan ini visualisasi pie chart-nya. Dan proportion baju kita lihat 37 tidak, 67 churn. Jaket 31,8 tidak, 68,2 iya churn atau churn. Sepatu 32,7 tidak, 67,3 churn. Tas 39,9 tidak, 60,1 churn. Gitu outputnya. Nomor 9. Buat visualisasi data dengan melakukan distribusi kategorisasi counter transaction, melakukan visualisasi data dari distribusi kategorisasi counter transaction. Kategori ini dilakukan dengan mengelompokkan jumlah transaksi seperti yang diperlihatkan oleh table berikut. Ini contohnya yang ada di soal. Ini kodenya, fungsi kategori jumlah transaksi yang tadi dimasukin. Terapkan fungsi ke kolom baru, visualisasi dengan gradient warna, saya ubah warnanya agar lebih menarik. Ya, outputnya. Ini ke kolom berikutnya, nomor 10. Buat visualisasi data distribusi kategorisasi average transaction amount, selanjutnya akan melakukan visualisasi dari distribusi kategorisasi average transaction amount. Kategorisasi ini dilakukan dengan mengelompokkan rata-rata besar transaksi seperti yang diperlihatkan oleh tabel berikut ini. Lihat ini. Saya masukkan semua data yang ada di sini di source code-nya. Masukkan semua, terus ya membuat diagram batangnya, terus kita warnai. Ini output. Terus lanjut ke soal nomor 11. Lakukanlah feature column dan target di bagian ini. Selanjutnya akan melakukan menentukan feature column dari dataset yang dimiliki. Di sini dipilih kolom average transaction amount, transaction, dan year diff. Akan tetapi kolom terakhir belum ada. Silahkan di-create dahulu kolom year diff-nya, kemudian asal dataset dan feature column ini sebagai variable independent X untuk menentukan persoalan customer dengan kondisi churn atau tidak. Assign dataset untuk target ini ke dalam variable dependent Y. Bisa kita lihat fitur tambahan perbedaan tahun transaksi, ada average transaction, tahun transaction, dan year diff. Perbedaan tahun. Nah, stopnya ini poin. Nomor 12 lanjut. Lakukan split X dan Y ke dalam bagian training dan testing setelah variable independent X dan variable dependent Y. Setelah dilakukan, maka pecahlah X dan Y ke dalam bagian training dan testing. Bagian testing 20% dari jumlah entry data. Ini bisa kita lihat X train, X test, Y train, Y test. Kita bagi dua, jumlah data training dan jumlah data testing. Mari kita bisa lihat testingnya 20%, betul, 25.000 atau 20% sama saja. Trainingnya 75.000 atau 70%. Lanjut ke nomor 13. Lakukan train, predict, dan evaluate. Langkah selanjutnya akan membuat model menggunakan logistik regression. Inisiasilah model fit dan kemudian evaluasi model dengan menggunakan confusion matrix. Ini nomor 13. Nah, model logistic regression dengan fitur data training, prediksi dataset, dan lain-lainnya kodenya. Dan akan mengeluarkan hasil confusion matrix yang diminta di soal nomor 13. Nomor 14 kita lanjut. Lakukan visualisasi confusion matrix. Confusion matrix yang telah dihitung sebenarnya dapat divisualisasikan dengan menggunakan heatmap dari Seaborn. Untuk itu tampilkanlah visualisasi dari confusion matrix ini. Jika kita lihat dia minta confusion matrix yang tadi di nomor 13 divisualisasikan dengan Seaborn heatmap dari Seaborn. Ini
kita masukkan ke kolom source dokumen, mengatur kelas label, judul dan namanya, dan menambahkan plot. Nah ini map dari keyboardnya, output dari nomor 13 confusion matrix yang ada di nomor 14. Lanjut ke nomor terakhir, ini sama ya, cuma beda warna, saya bedakan warna. 15, nomor 15 terakhir. Lakukanlah perhitungan accuracy, precision, dan recall. Hitunglah nilai accuracy, precision, dan recall berdasarkan nilai target yang sesungguhnya. Dia nilai target hasil prediksi. Kita lihat 16, menghitung akurasi, precision, dan recall. Akurasi ini kodenya, presisi ini kodenya, recall ini kodenya. Kita print semuanya dan hasilnya. Akurasi 0,760, precision 0,757, dan recall 0,938. Segitu saja dari saya. Saya pamit undur diri. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Saya Wahyu Hidayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.